Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan sahabat semua sehat selalu ya. Kita berbagi sejenak tentang i'tikaf serta hikmahnya ya. Kita selama ini sebelum Ramadan apalagi ya, kita banyak dosa lah. Banyak yang telah kita lakukan, kemaksiatan baik yang terasa yang tidak terasa, sehingga selama setahun ini misalkan kita merasa tidak tercapai cita-cita kita, tidak tercapai keinginan kita, hajat kita. Karena apa? Karena kita tidak sadar ternyata yang menghalangi rezeki kita, yang menghalangi keinginan kita, yang menghalangi kebutuhan kita adalah dosa-dosa kita. Sebab sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula la yuhramu rizqa bidambin." Sesungguhnya seseorang itu terhalang rezekinya oleh apa? Oleh dosa-dosanya, oleh dosa-dosa kita. Nah, maka di hari 10 Ramadan ini kita update kegiatan kita, yaitu fokus untuk i'tikaf di masjid agar kita mendapatkan ampunannya dan mendapatkan ridhonya. Kalau udah kita diampuni, bersih dosa, Allah telah ridho kepada kita, mau apapun gampang, mudah. Kayak dalam i'tikaf doanya, Allahumma innaka afuwun, ya Allah, engkau adalah maha pemberi maaf. Tuhibbul afwa, engkau suka memberi maaf. Fa'fu anni, maafkanlah aku ya Allah. Terus kita wiridkan, terus kita panjatkan sampai insya Allah kita diampuni dosa-dosa kita, kita bersih dosa-dosa kita, sehingga ketika kita ingin merubah nasib dunia, nasib akhirat, nasib agama, yang dulunya kita agamanya tidak baik, jarang sholat, malas i'tikaf, dulunya kita miskin ya, terus dulunya asapi neraka wungkul misalkan, terus gini-gini aja rek itu wae pan kitunya tamat. Maka kita berdoa untuk merubah nasib. Misalkan doa, Allahumma aslih li dinil ladhi huwa isbatan amri. Ya Allah, perbaiki diri abdi, diri saya. Apa yang diperbaiki? Agamaku ya Allah. Mengapa? Karena agamaku tempat pegangan hidupku. Tanpa agama hidup tuh kocar kacir, tidak beradab dalam rel yang lurus, sehingga kita pontang panting ya, terombang ambing lah gitu. Terus lanjutkan, Allahumma aslih li dunyaya, ya Allah perbaiki duniaku, alladzi fiha ma'ashi, sebab dunia itu adalah tempat kehidupanku. Ayeuna mah sagala ku duit, ibadah wae kudu ku duit. Ayeuna mah berangkat ke masjid kan harus pakai motor, ada motor harus pakai bensin, semuanya kalau tanpa ada bensin susah. Nah, kalau kita ada duit bisa beli bensin, bisa berjamaah ke masjid misalkan gitu ya. Nah, kita ingin senang dunia, kita bisa sedekah, kita bisa
infak, zakat dan sebagainya, duit ya, duit. Nah, makanya ya kita perbaiki yang dulunya susah duit, akhirnya mah sekarang mah kita menjadi mudah mendapatkan rezeki gitu ya. Dunia kita barokah, bertambah terus, dan nikmat bertambahnya, tidak banyak harta tapi riweuh ya. Tidak, tapi banyak harta menyenangkan, itu ya, harta yang barokah, dunia yang barokah. Kita lanjutkan, Allahumma aslihli akhirati allati fiha ma'adi. Ya Allah, perbaiki akhiratku, sebab akhirat itu tempat kembaliku. Nggak akan kemana-mana kita mah, nggak akan kemana-mana, kembali ke akhirat ya, ke kampung kita. Mudah-mudahan kampung kita yaitu surga ya, mudah-mudahan kita semua masuk surga semuanya tanpa hisab ya. Nah, setelah 3 hal ini kita berdoa, lanjutkan lagi. Waj'alil hayata ziyadatan li, ya Allah, kehidupanku harus menjadi nilai tambah gitu ya, buat diriku. Ulah ieu mah dari dulu sampai sekarang gini aja nggak ada nilai-nilai tambahnya. Punya uang nggak menyenangkan, punya motor, punya mobil tidak membuat diri kita jadi lebih baik ya, malah makin pelit. Nah, kita jangan sampai begitu. Setelah itu Rasulullah SAW mengakhiri, waj'alil mauta rohatan li fi kulli syarri ya. Ya Allah, kematianku sebagai pembebas dari segala keburukan. Jangan sampai kita mati dalam keadaan su'ul khotimah, kita mati dalam husnul khotimah. Nah, makanya dalam hal ini sangat tidak pantas lah kalau kita tidak mau itikaf ya. Yuk kita itikaf, karena ini kebutuhan kita. Sunnah itu bukan berarti harus ditinggalkan. Ini mah kan bae da sunnah ieu, moal dosa ieu, jangan begitu ya. Jangan nggak dosa ini sunnah mah, jangan. Sunnah itu kebutuhan ya. Sunnah itu kebutuhan kita. Malah sampai ke kita menjadi tingkat ihsan ya. Kalau ihsan kan itu kita bukan hanya wajib aja yang dilakuin, tapi sunnah Rasul semua kita lakuin sekemampuan kita, itu baru ya. Nah, makanya kita semangat terus beritikaf di masjid. Yang belum itikaf, ayo kita sekarang minimal atulah semalam ya, minimal ya. Jangan enggak atuh ya, misalkan masih tidak bisa, atuh 2 jam 3 jam boleh lah, nggak apa-apa ya. Saya malas ke masjid, gitu aja lah mama. Pengen yang nikmat, pengen yang mudah ya, ya udahlah, kita pakai pendapatnya Abu Hanifah ya, itu dibolehkan kita beritikaf fi masjidi baitiha, yaitu di masjidnya rumah kita atau musola gitu ya. Tapi ya kita teh ya butuh, tapi terkadang kita suka milih yang ringan gitu, nggak boleh ya. Kalau kita masih mampu ke masjid ya ke masjid lah. Jangan sampai kita ke rumah banyak godaannya, di rumah mah sinetron lah, HP lah, macam-macam ya. Makanya ya diusahakan, tapi seminimal mungkin ya. Kalau mau di rumah mah enggak. Yang penting untuk sekarang ya kita mungkin berlatih lah. Mudah-mudahan tahun depan ada umur kita bisa itikaf di masjid full 10 hari. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan malam Lailatul Qadar, yaitu suatu kejadian takdir bakal
sampaikan ke malaikat, yang turun sampai imamnya malaikat itu malaikat Jibril turun semua. Takdir kita bagaimana nanti setahun. Loh, kok bisa ya? Bisa lah. Kan misalkan bisa aja kita misalkan ingin, ya Allah saya ingin kaya yang berkah, yang dermawan, masuk surga tanpa hisab. Ya, kita berdoa, sedangkan takdirnya kita takdir pinarakaeun ya. Neraka itu bisa bertarung antara doa dan takdir ya. Itu telah dijelaskan oleh Rasulullah. Ya, kita berusaha terus ya, jangan putus asa, Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.